Hai guys, we do that again. Hari ini, ini udah masuk orangnya ya kan. Sambil nunggu yang lain juga, Kak Satrio dan saya perkenalan dulu sama Kak Satrio ya kan. Beliau ini, Kak Satrio ini alumni dari Semaneka, artinya kakak kelas. Oke, hari ini kita mau sharing what the insight of IPB Institut Pertanian Bogor, kayak gitu. Kita tunggu nih. Oh, ini nih udah live. Hai Halo. Kak. Alhamdulillah, ini bisa online. Alhamdulillah. Udah Saya nyambung nih. nggak Udah. sebar-sebar. Nggak apa-apa. Nah, Nggak oh, apa-apa. Ini ada alhamdulillah. orang-orang yang ini nih. Yang nonton nih. Siapa Adis dan lain sebagainya. Kita perkenalan dulu ya Kak ya. Saya tak sapa dulu. Oke, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih di sana nih? Al- Baik. Alhamdulillah sejauh ini baik, cuma eh, macetnya nggak baik. Ya Oh Allah, gitu. Bogor macet di sini, Bu. Oh, Bogor macet. Kalau Iya, kalau dulu di Kandat kita nggak pernah macet ya kan? Kalau di Kandat kita di sini lancar Jakarta jaya. macet itu, Bu. Oh, macet. Terus Iya. kira-kira apa lagi yang bikin shock apa lagi? Yang beda Apalagi ya, sini sama sana. itu gaya bahasa kan. Kayak bahasa di sini orang-orang tua pada pakai bahasa Sunda. Yang jual-jual makanan itu, ya Allah. Kan kadang kan saya pakai bahasa Indonesia, terus mereka pakainya pakai bahasa Sunda Tulen. Ya, ya gimana pahamnya? Itu Oh, sih gitu. yang kemarin sempat agak buat saya bingung kalau pas beli-beli makanan di sini. Itu. Tapi untung Oh, ada orang Bandung di kos, jadi ya belajar dikit-dikit lah bahasa Sunda. Tuh. oh gitu. Coba deh bahasa Terus, Sunda, Kak. Bisa nggak bahasa Sunda, Kak? eh, di apa ya sih yang di sini teh ayah awewe, di sini ada cewek gitu. Oh, gitu. Terus apalagi ya, nuhun nuhun itu terima kasih, punten Mm-mm. permisi. Mm. Terus apalagi kalau nggak praktek langsung ke orang itu saya kelupa beneran. Oh, Kalau pas diajak lupa. bicara bahasa itu insya Allah masih paham dikit-dikit lah gitu. Oke, Kalau paham. pengucapan masih masih sulit, susah Oh, soalnya gitu. gitu. Oke, nah itu ngomongin 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 bahasa ya kan. Nanti kita bahas lagi Ya, apa-apa aja yang beda dari sana sama sini. hmm. Boleh kakak perkenalan dulu nggak? Kakak introduce yourself sama teman-teman di sini. Mungkin ada yang belum kenal kayak gitu. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Satrio Rafid Adani Pustoko, biasa dipanggil Satrio. Alumni 2000, alumni Semakanda 2022, kelas 12 4, wali kelasnya Bu Is, kalau mungkin ada yang diulang Bu Is. Terus Oke, rumah 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 di Branggahan, Desa Branggahan, Kecamatan Dilui. oh gitu. Tuh. Atau Sekarang mungkin ada sekarang yang gimana? Lanjut. untuk sekarang kuliah di PB University jurusan Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan. Oke. Kemarin mohon maaf Budia salah salah ketik ya. Harusnya pakan, Iya. Budia tulisnya pangan kayak gitu. Kita Beda ralat hari jurusan ini. kalau pangan pangan beda fakultas. Iya. Oh gitu, ada beda Iya, lagi ya, ada beda beda fakultas. beda tempat lagi kayak gitu. Oke deh, Iya, Bu. oke. Lanjut kita anu ya Kak ya, kita agak flashback ke setahun lalu boleh ya. Masih inget banget pasti November 2021 ya kan. Mas, Bingung, masih masih bingung-bingungnya waktu itu ya. masih Bingung-bingungnya kamu kamu bilang aku pengen pendidikan matematika deh atau enggak apa sih yang di UB dulu tuh lupa deh Bu Dia tuh. Apa yang di UB dulu Kak? Yang kamu pengenin? saya dulu pernah pengen ke UB itu ambil kalau nggak salah itu apa namanya eh di Fakultas Pertanian kalau nggak salah, tapi lupa saya jurusannya. Pernah cuma ada keinginan sih dari bukan bukan yang stroke gitu, bukan cuma ada keinginan untuk ke UB, misal ke UB ambil Fakultas Pertanian tapi jurusannya lupa Bu saya. Oh gitu Gitu. gitu gitu.
Oh ya, for your information teman-teman, Kak Satrio ini ya, dia ini paralel. Dulu paralel berapa Kak terakhir Kak? Yang kita hitung buat eligible tuh. Gimana, Bu? Putus-putus tadi. Oh gitu. Boleh diulang? Oke, Ah, for your information teman-teman, Kak Satrio ini masuk daftar siswa paralel kayak gitu. Masih ingat oh, nggak terakhir paralel berapa kemarin yang Budia hitung buat eligible tuh? kemarin alhamdulillah dapat eligible 3 dan Hmm? dapat kuota SNM juga, ambil Universitas Negeri Malang. Ambil pilihan satu pendidikan pendidikan matematika, pilihan dua pendidikan kimia kalau nggak salah. Oke, Tuh. pendidikan matematika di pilihan satu dan Iya, pilihan satu. kodarullah ya Kak ya. Kodarullah Iya. rezekinya nggak di situ. Sekarang lambah Ini jauh deh. eh, sekarang malah ditempatkan yang lebih jauh. Malah ditempatkan yang lebih jauh. Oke, kita udah flashback setahun kemarin. Kita flashback lagi 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu artinya adalah waktu kamu kelas 11 ya. Waktu kelas 12 kemarin kakak pernah pernah cerita, Bu, saya tuh pengen udah ada pemikiran buat di IPB tuh dari kelas Iya, dari kelas 11. Nah, 10. Bener-bener. boleh diceritain dikit nggak tuh? Kenapa waktu kelas 11 udah ada keinginan di IPB? Apa yang membuat kakak tuh, aduh kayaknya IPB ini kayak the right place kayak gitu, ada tempat yang tepat kayak gitu. Gini, dulu itu pas saya kelas 11, boleh kelas 11 itu kan masih mau menjabat, bukan mau menjabat ya, nggak tahu kenapa kok saya dijadikan kandidat. Sebelumnya memang sudah jadi wakil ketua OSIS sih, terus di kelas 11 saya juga jadi kandidat ketua OSIS. Akhirnya kan kayak gimana ya, sama orang tua itu disuruh nyari kalau misal nanti jadi ketua OSIS. Bukan sama orang tua juga, sama saudara yang sudah kuliah juga suruh nyari kalau nanti jadi ketua OSIS bisa cari-cari jalur ketua OSIS kan bisa berprestasi tabula itu cari-cari apa jalur masuk ketua OSIS yang ada di kota Indonesia. Ya udahlah saya cari mulai cari, bukan cari yang terlalu mendetail saya pengen ini enggak, cuma cari referensi doang sih. Terus ketemu nih IPB, nah IPB saya kan dulu pas kecil pernah kesini kan, pernah ke IPB kalau nggak salah umur berapa saya lupa Bu, tapi yang pasti pernah kesini. Terus kayak gimana ya, eh nggak expect kalau saya bakal bersekolah di sini. Terus kemudian saya cari-cari tentang prodi yang ada di IPB kan. Terus sama kemarin kan juga saudara saya Mas apa ya, Mas atau paman, Mas lah. Mas saya itu lulusan Undip, kebetulan dia masuk Fakultas Peternakan dan sekarang sudah jadi pegawai pegawai tetap di Java Subang. Nah itu kayak kok bisa ya Fakultas Peternakan, siapa sih mas saya ini masuk Fakultas Peternakan dan kemudian lulus dia dapat privilege dari apa usahanya dia, dari kebenaran dia buat magang di Java, kemudian diterima kerja, kemudian sekarang jadi pegawai tetap di Java gitu sih Bu. Terus kemarin ya udah coba lihat di IPB, akhirnya lihat pertama pertama itu kan saya belum tahu apa itu prodi-prodi dan kawan-kawan. Terus saya lihat yang pertama kan Budia dulu pernah bilang kalau nggak salah kalau mau cari apa namanya, Budia apa Bu Vita ya pas kelas 10 saya lupa Bu. Itu kalau memang nanti mau nerusin ke perguruan tinggi cari mata kuliah yang akan diajarkan dulu. Oke, pas kelas 11 dengan saya dicalonkan menjadi calon ketua OSIS, oke saya cari matkul yang saya minati kayak kimia, matematika, terus apa ya, arah-arah ke biokimia gitu saya juga suka. Akhirnya ketemu nih prodi di peternakan, kebetulan di peternakan, terus ambil lihat nutrisi. Dan kenapa saya lihat nutrisi, kayak dari kan kalau di Fakultas Peternakan IPB itu ada tiga program studi. Yang pertama adalah teknologi produksi ternak, yang kedua nutrisi dan teknologi pakan prodi saya, yang ketiga teknologi hasil ternak. Nah itu kebetulan yang berhubungan dengan yang saya minati kayak matematika, kimia, biokimia itu di nutrisi. Ya udah
kayaknya ini nutrisi bagus deh. Matkulnya juga udah lihat beberapa sih, tapi sekarang belum diajarkan. Nanti nanti ada ceritanya sendiri lagi. Terus Oh gitu. ya udah, Mbak, coba kalau misal nanti jadi ketua OSIS, terus saya pilih ke sini lu gimana ya? Dulu pernah Bu saya bilang ke orang tua itu, tapi ya cuma bilang doang sih, tapi gini jawabannya, kan memang jauh, jauh terus kayak kurang setuju. Emang dari awal kurang setuju awalnya. Nah, itu kelas 11. Terus jadi ketua OSIS kelas 12 dapat kuota SNMPTN. Akhirnya ya udahlah IPB ini saya lupakan, otomatis saya pilih yang ke Jawa Timur. Tuh, saya pilih UM Malang, sama orang tua juga mau Malang. Ya udah Malang gak apa-apa lah, deket, enak kalau mau jenguk. Tuh kalau mau pulang juga nggak kos 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 biayanya nggak banyak amat. Oke, ternyata SNMPTN juga belum rezeki, rezekinya malah di sini di IPB gitu. Gitu sih Bu, kemarin struggle-nya di pas kelas 11. Oke. Budia, mohon maaf, suaranya nggak Oh masuk. iya, Ah, lupa belum di udah. unmute. Lupa belum di apa dimatiin itunya. Lupa saya matiin Oh, tadi. Oke, iya Bu. jadi teman-teman tadi udah diulas sama Kak Satrio bahwasannya beliau ini Kakak Satrio ini sudah punya bayangan waktu dia itu kelas 11. Jadi itu juga jadi salah satu penentu suksesnya teman-teman masuk di jurusan yang cocok sama kalian adalah dari awal sudah care sama diri sendiri, kayak care-nya diri sendiri itu bukan bukan berarti oh aku harus kayak gini tuh enggak, tapi mungkin dengan lebih memperhatikan lingkungan sekitar yang bisa kasih kita inspire lebih. Tadi kan kakak kan terinspirasi dari saudaranya tuh di Java dan lain sebagainya kayak gitu. Ini ada pertanyaannya apa nih? IPB seru nggak? Kak, di Papet IPB seru nggak? Ini ada satu pertanyaan, Kak, coba. Oh Kak, gini. di Papet IPB seru nggak? Oke, saya jelasin dulu ya. Kalau di Fapet IPB dulu, pas masa pengenalan kampus mahasiswa baru MPKM BPB kan, itu ada namanya ada yang namanya Fakulti D. Fakulti D itu pengenalan fakultas sama cutting 5 angkatan 58. Kan saya angkatan 59, kan. Cuttingnya angkatan 58. Pengenalan fakultas di Fakultas Peternakan. Kalau menurut saya sendiri seru sih, karena gimana ya? Kayak kan tahu sendiri kan kalau gedung di IPB itu sambung menyambung dari satu fakultas fakultas lain itu sambung menyambung. Misal kita masuk fakultas pertanian, nanti keluar bisa di fakultas peternakan, bisa keluar di fakultas MIPA. Kayak unik gitu menurut saya. Terus sama dari cutting sendiri penjelasan dari apa ya? Perincian gedung-gedung di fakultas peternakan itu wah, seru sekali lah pokok. Terus setelah saya ingat itu setelah faculty day, hari fakultas, ada yang namanya kalau di fakultas peternakan namanya Ahoyan. Mungkin kalau di fakultas lain beda ya namanya. Itu kayak supporternya fakultas peternakan. Nah, itu sih yang paling seru. Dan nggak ada senioritas di fakultas peternakan. Tuh. Seru, Nah, seru. Teman-temannya juga seru, artinya seru, semua seru lah. nah itu adik-adik nanti bisa ngikutin Kak Satrio kalau di IPB ya kan. Ada lagi nih Kak, habis ini kita bahas yang lebih serius. Ada yang nanya nih Ipan nih ya. Bogor adem nggak? Oh, kalau di sini, kalau dibilang adem, pas hujan, pas hujan memang dingin. Tapi kalau pas panas, ya Allah, wah, gerahnya Masya Allah. Kalau di Oh sini gitu dinginnya itu gerah. sama sendiri Bu. Jadi kayak ya saya sudah biasa sih dinginnya dikit diri sama di sini. Kalau beda lagi kalau ke atas dikit gitu udah agak dingin. Tapi kalau panasnya melebihi dari Kediri. Itu sih. Karena mungkin Oh kayak macet gitu. gitu. Itu sih. Oh macet ya. Jadi atau Iya. mungkin anu Kak, di Bogor tuh karena dia masuk Jabodetabek ya. Jadi kan mungkin kan buat Iya. buat kepadatan penduduknya Bisa aja besar gitu ya. banyak banyak polusi di sini. Banyak polusi kayak gitu. Oke Kak, lanjut ke yang tadi ya Kak ya, yang waktu itu tuh. Tadi kan ada pertanyaan ya. Kak di Papet IBB seru nggak? Nah ini mungkin aja bisa kita tarik ke bagaimana
kultur orang-orang di sana. Kan dulu kan kakak pernah cerita ya kan, kita buka nggak apa-apa ya kan, itu kan Nggak salah apa, nggak satu apa. inspirasi juga ya kan. Hmm. Waktu kakak ngomong, aduh Bu di sini tuh orangnya tuh nggak ada yang di bawah saya tuh, minimal tuh kayak saya atau bahkan di atas saya. Nah boleh di spill nggak Kak? Di sana tuh eh, budaya orang-orangnya tuh seperti apa sih, atau mungkin hostel atau bagaimana pola pikirnya anak-anak IPB itu kayak gimana sih? Gini. Eh, Dulu kan pas saya juga pernah ngomong ke dia juga sih masalah pas itu baru masuk kelas kan kita kan di angkatan pertama di tingkat satu itu kelasnya masih gabung kayak PPKU pendidikan program pendidikan kompetensi umum jadi mata kuliah yang diujikan yang dikasih itu bukan mata kuliah di jurusan tapi masih mata kuliah umum kayak fisika biologi statistika terus agama kayak gitu-gitu sih kayak kelas 13-nya SMA. Nah, fakultas saya, fakultas FAPET itu masuk sama fakultas perikanan, FPIK. Ya udahlah, kita dua dua fakultas itu jadi bukan bukan semua dua fakultas jadi satu ya, cuma dibagi-bagi sih. Tiap departemen ada. Dari FAPET ada, dari FPIK juga ada. Terus kayak pas di kelas pertama, nggak pertama sih, di minggu kedua itu udah mulai kerasa kayak kompetitifnya orang-orang di kelas itu kayak apa udah mulai kerasa. Terus dengan mungkin ya ini kesalahan saya juga sih dulu pas setelah kan pengumuman di IPB itu H+2 SNMPTN otomatis saya juga nganggur nganggur begitu sebegitu bulan sampai masa pengenalan lingkungan kampus setelah pengumuman sampai masa pengenalan lingkungan kampus saya kan udah nggak belajar apa-apa nggak baca buku sama sekali cuma nunggu berangkat ke sini. Nah, otomatis apa-apa yang saya dapat pas SMA kan juga lupa. Ke sebagian besar lupa sih. Terus pas kuliah ternyata diulangkan yang mata pelajaran yang ada di SMA. Nah, ya itu sih yang menjadi masalah kemarin. Cuma saya harus jadi ngejar ngejar materi itu dengan secara ekstra lah daripada yang lain yang memang masuk lewat jalur SBMPTN atau lewat jalur mandiri yang lewat tes atau memang yang SNMPTN-nya gimana ya emang anaknya rajin itu sih ngejarnya materi di situ saya kemarin karena itu terlalu menyepelekan kalau memang nanti kalian di 2023 lulus SNMPTN terus nganggur terus kalian nggak ngapa-ngapain jangan deh jangan jangan sampai itu fatal banget akibatnya nanti kalian kesusahan sendiri di perguruan tinggi soalnya teman kalian banyak 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 pesaing kalian yang mungkin lebih dari kalian yang akan berkompetisi yang akan berkompetitif dalam satu wadah jadi itu kalian masuk ke sana kayak gitu itu sih Bu kemarin tapi alhamdulillahnya ya saya bisa ngejar ngejar mereka gitu lah yang penting Oh itu gitu, gitu, ngejar gitu. ketinggalan saya menutup semua kekurangan saya itu sih. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi saat kita nanti masuk dunia perkuliahan, segalanya itu akan beda total ya kan Kak, kayak gitu ya. Jadi semuanya Beda tuh akan beda total sama kayak yang di SMA kayak gitu utamanya. Kak, boleh nanya nggak? Nanyanya gini, orang-orang di IPB itu ya, orang-orang di IPB itu baiknya nih, selama kan kakak kan udah di sana kan udah mau 6 bulan ya kan. Ya, Skill apa kayak soft skill ya, kayak seumpama mungkin kita harus meningkatkan optimisme atau mungkin kita harus meningkatkan pola pikir yang bla 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 itu, ada nggak pesan-pesan dari kakak buat teman-teman nanti mungkin ya yang mau kayak di IPB, UI, ITB itu kan jauh banget hmm. dari kita di sini dan kulturnya beda. Kira-kira dari kakak ada nggak pesan kayak lebih baik kita tuh meningkatkan kemampuan ini dari sekarang kayak gitu. Oke, oke, gitu sih buat teman-teman yang mau masuk kalau nggak di BB nggak di BB nggak di IPB saja sih, semua perguruan tinggi deh. Kalau memang kalian mau apa namanya istilahnya mau tekad mau masuk ke sini mau masuk ke sini mau masuk ke sini siapkan dulu dari kalian siapkan dari awal. Yang pertama, yang paling yang paling yang paling penting menurut saya, yang paling struggle
Itu manajemen waktu. Dah, itu paling penting. Kenapa manajemen waktu? Karena di SMA, udah, nggak usah ngomong di SMA deh. Kita di sehari-hari aja. Kalau kita nggak bisa manajemen waktu, apa yang kita lakukan sehari-hari pasti keteteran kan tugas SMA. Padahal tugas SMA itu kalau menurut saya ya, kalau menurut saya dibanding tugas kuliah itu masih jauh. Apalagi kalau di kuliah dengan kita yang masih ke bawah dari SMA, yang masih santai-santai, yang masih kurang dalam effort segala macem, itu malah jadi masalah di perkuliahan nanti. Contohnya gini, dulu pas SMA kan kita kan semua kayak pembelajaran umum, terus kalau misal kita nggak bisa, kita tanya guru, tanya buku, enggak, tanya buku, baca buku sama baca literatur Google. Oke, satu. Terus nanti pas setelah kuliah, kita dipertemukan dengan apa yang namanya tugas kuliah, itu harus mencari sumber yang terpercaya, yang mungkin ber-ISSN, terus yang trusted, kemudian yang sudah memiliki, aku lupa, saya lupa Bu, sudah memiliki apa, yang satunya lupa. Itu sih, itu yang jadi perbedaan masa SMA sama masa kuliah. Kita SMA ambil literatur dari mana saja tetap sah, tetap dinilai sama guru. Kita kuliah kalau sumbernya tidak terpercaya, tidak akan dinilai oleh dosen. Itu sih yang paling buat saya shock kemarin. Terus tentang tugas di SMA itu menurut saya lebih sedikit daripada di kuliah. Karena apa? Tugas di kuliah itu misal kita diberi tugas hari ini, diberi materi hari ini satu bab satu hari, lalu minggu depan udah ganti bab lagi. Jadi kayak satu bab itu kamu harus selesaikan dalam waktu 1 minggu. Kalau memang di hari itu nggak selesai, hari besok pelajari lagi, hari besok pelajari lagi, hari besok pelajari lagi. Dalam 1 minggu, kalau bisa udah paham materi, baru minggu kedua, minggu selanjutnya gitu, kita pelajari materi yang selanjutnya gitu. Jadi nggak menumpuk-numpuk di terakhir, nanti 7 bab baru dipelajari pas waktu A1 UTS. Itu, maka dari itu manajemen waktu yang baik itu sangat perlu buat kalian nanti di perguruan tinggi. Sama apa ya? Mungkin lebih relasi. Oh iya, relasi di sini tuh kalau menurut saya bagus sekali Bu. Karena gini, saya tuh kan bertemu sama orang Kediri, kalau bahasanya istilahnya di sini organisasi mahasiswa daerah. Itu isinya kalau di kami ya, kami itu plat AG Karesidenan Kediri. Jadi kayak Nganjuk, Kediri sama Blitar itu Omda, organisasi mahasiswa daerahnya ngumpul jadi satu di sini. Itu terus apa namanya? Kayak kita itu kenal mereka bahkan masih dari satu daerah ya. Background mereka itu macam-macam. Jadi kayak si ini bisa gini, bisa gini, bisa gini. Oke, si ini bisa gini, bisa gini, bisa gini. Notabene itu masih orang Jawa. Dan saya tuh baru tahu kalau ternyata orang yang dekat-dekat saya itu backgroundnya kayak begini. Jadi kayak apa ya, dengan kelebihan mereka itu kayak saya takjub gitu loh Bu. Si ini punya misal dengan lomba-lomba yang telah dia peroleh pas SMA, atau mungkin sertifikat-sertifikat yang dia peroleh pas SMA. Terus si ini pernah ikut ini. Terus si ini kemampuan public speaking lancar. Terus si ini kepintarannya, wah, itu masih satu OMDA, satu organisasi mahasiswa daerah. Terus saya ketemu teman kelas dari seluruh, ya kalau di kelas saya itu kebetulan dari Papua nggak ada, cuma dari Makassar ada, dari Sulawesi juga ada, dari Sumatera juga ada, dari Kalimantan juga ada. Jadi kayak, oh ternyata bukan satu Indonesia sih, ternyata dari daerah luar Jawa kompetitifnya begini, background mereka begini. Terus kayak mereka kesini tuh bukan bawa badan kosong, mereka itu punya bekal yang dibawa untuk masuk di IPB University gitu loh Bu. Jadi kayak saya itu kayak takjub sama mereka. Kayak kalau nanti kalian masuk ke perguruan tinggi, kalian tanpa bekal, kalian bakal kegiles sama orang-orang seperti itu.
Soalnya kita nggak tahu nanti kita bakal ketemu teman seperti apa, bakal ketemu relasi yang sebagus apa, relasi yang seluas apa, itu sih Bu. Ya itu Nah, sih. itu bagus banget. Bagus banget tuh guys. Bagus banget. Dari yang kakak cerita ini ya, apa bisa apa bisa kita katakan bahwasannya sebenarnya kita itu bisa memilih relasi yang ingin kita masuki. Contoh kayak kakak kan pengen saya di IPB soalnya tujuan saya adalah berelasi dan lain sebagainya. Berarti relasi bisa bisa kita pilih dong seperti itu. Bisa sih Bu, soalnya relasi yang bagus juga nanti bisa menentukan masa depan yang bagus. Karena dengan relasi itu kita bisa mungkin dari diri kita yang belum baik, mungkin diri mereka sudah baik, kita bisa mencontoh mereka, kita bisa jadikan panutan, kita bisa apa ya namanya istilahnya, kayak eh, bisa bisa jadikan mereka saingan buat kita untuk lebih lagi dari mereka gitu gitu. Kalau masalah relasi. Oke, itu tuh bener banget. Kayaknya kakak berapi-api banget kalau ngomongin relasi ya. Kayaknya sebegitu bagusnya banget di IPB sana. Saya jadi pengen pengen Momen tahu gimana gimana sih relasinya di IPB udah tercermin dari yang kakak ceritain kayak gitu. Udah tercermin banget. Nah, untuk sekarang ya, kan kakak kan masih semester 1 ya kan. ya. Kira-kira udah agak terlihat apa belum? Kayak modelan-modelan relasinya nanti tuh eh oke gini Bu, nanti tuh mungkin ada relasi yang punya tingkatan kemampuan yang lebih itu dari sekarang udah kelihatan apa belum dari circle circle terkecilmu di kelas? Eh, mungkin kalau masalah circle itu saya belum belum apa ya belum menuju ke sana sih Bu. Saya lebih 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 kan istilahnya nggak mau berkecimpung di masalah circle itu bukan. Cuma gini, kalau kalau nanti di pengalaman di SMA sih kalau misal masuk suatu lingkaran itu susah buat keluar. Susah buat keluar lagi, buat Bener. keluar lagi, buat explore luar lagi lebih susah. Karena saya kan di sini, kalau nanti saya terjebak di satu lingkaran, terus saya susah keluar, malah saya sendiri yang sulit. Akhirnya ya udahlah, semua orang, kalau bisa akrab, kalau tidak. Saya gitu sih Bu. Oke. Kalau relasi yang sudah kelihatan sih, mungkin dari Omda sendiri ya, eh, banyak sih yang kayak ikut pertama legislatif, terus eksekutif, terus ada juga yang ikut kayak UKM gitu sih. Kalau kedepannya mungkin nanti belum tahu sih Bu, soalnya kan semester 3 kan kita ada apa namanya beda-beda keorganisasian lagi, bukan kayak di tingkat satu ini. Itu sih Oh, yang kayak pasti di gitu. legislatif sama di eksekutif. Kalau dari Oh, Undang gitu. itu. Jadi itu dari kakak ya terkait terkait relasi lebih baik kita ini terbuka untuk semuanya karena dilihat juga dari IPB kan udah sangat bagus. Jadi nanti sayang Hmm. banget kalau kita terlalu mengurung diri di satu circle yang ada kemungkinan kita susah untuk keluar dari situ kayak gitu. Nah, nanya lagi dong Kak, di Ya, lingkungan kuliah kakak sekarang ya, di lingkungan kuliah kakak sekarang banyak banget nggak teman-teman di IPB itu yang selain selain kayak pintar di akademik, mereka itu udah punya skill-skill yang wow di luar akademik kayak gitu ada nggak model-modelan anak di sana tuh? kalau di luar akademik sih yang pasti ya yang satu public speaking, terus yang kedua kayak mereka itu yang saya bilang dari tadi sih, mereka itu datang ke IPB nggak ada sih yang membawa barang kosong, badan kosong nggak ada. Mereka pasti punya bekal background di belakangnya, kayak entah itu sertifikat lomba-lomba ataupun sertifikat apa, bukan sertifikat saja sih, entah mereka pernah ikut lomba jadi finalis, jadi semifinalis, bahkan jadi harapan. Ya gitu sih. Kalau di kelas saya itu kebanyakan kan ada yang namanya jalur jalur ketua OSIS yang saya masukin kan. Di kelas saya itu ada berapa anak ya, tujuh anak atau 8 anak itu jalur ketua OSIS semua, dan mereka otomatis public speaking-nya udah bagus kan ya. Kemudian saya lihat yang anak SNMPTN, anak SNMPTN ke sini itu semua bawa sertifikat ternyata, ya Allah. Kayak yang pernah speak up di depan kelas, yang pernah berbicara di depan kelas, pernah mengutarakan tentang background mereka itu
bicaranya ya udah kelihatan lah. Orang yang sudah pernah berbicara di depan umum, orang yang sudah pernah berprestasi di bidangnya, sama orang yang belum pernah kan sudah kelihatan di depan. Ya itu sih, pernah memaparkan background-background dari mereka-mereka masing-masing. Yang saya lihat sih itu. Terus untuk mungkin anak SBMPTN sama Mandiri ya. Anak SBMPTN mungkin kalau pandangannya orang yang tertutup terus belajar belajar belajar. Enggak, di sini enggak. Anak SBMPTN sama Mandiri. Mereka public speaking-nya bagus semua. Di kelas saya bagus semua. Ya Allah. Jadi kayak bahkan anak Mandiri sama SBMPTN aja kayak gini. Anak SNMPTN apalagi. Apalagi anak jalur ketawan-OSIS. Jadi ya kayak kalau saya mau mas-masan di sini, saya nggak akan nututin mereka, nggak akan terbelakang dari mereka. Ya udah itu sih yang jadi motivasi buat saya, buat Oh, terus oke. belajar belajar dan belajar di sini. Oke, oke. Gitu. Terus belajar, belajar, belajar. Itu bagus banget. Dan mungkin apakah itu juga hal-hal positif yang kakak pelajari selama di IPB selama ini? Salah satunya tadi kan saya baiknya belajar-belajar terus, Bu. Karena kalau saya diem, saya nggak akan nututi anak-anak yang ada di sini. Itu poin baiknya ya. Kira-kira ada lagi nggak poin-poin baik yang kakak pelajari selama 6 bulan di IPB ini selain belajar-belajar terus kayak gitu? Eh, Mungkin poin lain, kalau kalau saya ya di IPB ini jujur belum ikut organisasi, jadi kayak kalau pengetahuan tentang, harusnya sih saya ikut mengembangkan, kan background saya dari SMA kan organisasi kan, otomatis banyak yang tanya di sini kok nggak ikut organisasi, kok nggak ikut legislatif, kok nggak ikut eksekutif, kenapa? Ya, evaluasi sih dari situ. Kenapa saya nggak ikut dari dua lembaga legislatif sama eksekutif ini di tingkat pertama? Karena mungkin alasan saya yang pertama adalah saya tahu di sini saya harus mengejar materi yang segitu banyak. Kemudian saya harus menyesuaikan. Dulu saya berpemikiran untuk menyesuaikan dahulu diri saya untuk belajar di sini. Kemudian nanti kalau sudah sesuai, sudah jadi passion saya sehari-hari, baru ikut organisasi. Nah, tapi kayaknya pemikiran saya yang itu salah sih. Di sini lebih baik membangun relasinya dengan ikut organisasi. Dengan kalian ikut organisasi, itu bisa bertemu bahkan mahasiswa seluruh Indonesia, bahkan mahasiswa internasional juga bisa. Itu sih mungkin kesalahan kecil saya yang di sini yang pertama itu. Saya kurang aktif berorganisasi. Itu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Kalau memang kalian mau mencari ilmu dengan orang-orang di luar Jawa, dengan orang-orang di luar lingkungan kalian, lebih baik ikut organisasi. Jangan sampai nggak ikut di perkuliahan. Saya salah ambil langkah ini di awal. Itu sih evaluasi kemarin dari diri saya. Mungkin bisa buat pelajaran juga buat semua. Tuh. Oke, good. Good itu. Tapi menurut saya Kak, untuk keputusan kamu yang ingin menyesuaikan diri dulu itu juga nggak salah-salah amat, kan wajar ya kan kalau kita ingin menyesuaikan diri. Tapi mungkin pemikiran kakak berubah di tengah jalan. Oh, kayaknya aku rugi nih karena ya lingkungan kakak kan yang membuat kakak pengen terus improve diri dan nggak usah diem aja kayak gitu. Karena kan kita kan juga dipengaruhi dari lingkungan kita kayak gitu. Kak, ini ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan dari debos.z. Kak, tadi kan ada Omda tuh. Boleh dong diceritakan spesifik Omdanya tuh kayak apa sih sama orang-orangnya kayak gitu. Di-spill dikit Oh, aja boleh, Kak? dikit. Saya spill banyak nggak apa-apa ya, Bu? Ayo, udah boleh, silahkan. Ini kalau di IPB kan yang namanya kita merantau kan otomatis istilahnya kalau nggak sama orang yang sedaerah mungkin kita belum bisa susah untuk akrab ya. Terus kemudian di sini memang ada yang namanya organisasi mahasiswa daerah. Jadi kayak mungkin saya bisa dari mana ya? Medan. Dari Medan. Itu ada yang namanya kalau nggak salah Ikatan Mahasiswa Medan. Ikatan Mahasiswa Muslim Medan kalau nggak salah. Itu yang menaungi anak-anak dari Medan sana dalam satu lingkup. Kalau misal mereka butuh informasi atau apa, butuh apa namanya, kalau maba ya butuh
tempat kos atau tempat menginap sementara pas di sini, pas mau cari kos atau butuh apalah semua informasi dari cutting itu bisa bisa lewat organisasi mahasiswa daerah atau Omda. Terus dari Kediri Nganjuk Platagi lah, dari Platagi juga sama Omda Kamajaya, namanya Kamajaya, keluarga mahasiswa Jayabaya. Itu menaungi daerah Kabupaten Kota Nganjuk sama salah, Kabupaten Nganjuk sama Kabupaten Kota Kediri sama Blitar. Kemarin ada dua anak Blitar. Itu sih kemarin dengan Omda itu saya juga cukup terbantu kan saya di sini eh, istilahnya belum tahu di sini kayak apa. Dengan adanya Omda itu saya bisa tanya-tanya ke cutting, ke angkatan 58, Mas nanti Mas Mbak nanti di sana kehidupannya kayak gimana? Mas Mbak di sana mungkin persiapan yang perlu dilakukan sebelum ke sana apa aja? Mas Mbak kos-kosan di sana ini yang paling penting. Kan saya nggak ambil asrama. Akhirnya saya memutuskan untuk pas kan. Itu info-info dari cutting share-nya lewat Omda. Selain itu, Omda juga ada kegiatan. Kalau di IPB, Omda itu diakui resmi. Jadi kayak nanti setelah pas liburan ini, periode liburan Desember ini ada yang namanya canvassing sama IGTS. Itu kayak IGTS itu IPB Goes to School. Kalau canvassing itu kayak kita undang yang namanya Duta IPB. Duta IPB itu kayak apa ya? Orang yang membranding IPB ke sekolah-sekolah, ke SMA-SMA yang belum terjangkau, yang belum mengenal IPB gitu. Nanti kita bisa sosialisasikan bagaimana jalur masuk IPB, bagaimana fasilitas di IPB ke SMA-SMA yang ada di Omda masing-masing. Maka dari itu, IPB juga mengakui secara resmi Omda-Omda organisasi mahasiswa daerah yang memang sudah didaftarkan dan ada pembina. Itu sih Bu. Jadi kayak kita Omda juga berperan dalam pengenalan IPB ke daerah-daerah yang dinaungi oleh Omda tersebut. Itu sih. Oke, kayak gitu tuh di debos.z. Apa ini Untuk orang followermu Kak sih Debos ini? Terus orang-orangnya kayak gimana tuh? gini, untuk orang-orangnya sih eh, yang sudah saya ceritakan tadi ya, positive Hmm. vibes satu, terus kompetitif dua, sama apa ya, fun, seru. Mereka itu seru. Jadi kayak ya sama-sama orang Jawa, sama-sama ngerti, sama-sama di perantauan lah. Kayak mau ngomong apapun ke mereka, mau cerita apapun itu kayak free, bebas. Mau curhat apapun juga bebas. Mau ngajak kumpulan, mau sharing bareng juga bebas. Terus sama apa lagi ya? Oh, ini sama cerita tentang ya sharing-sharing masalah dulu di SMA lah. Di SMA kayak gimana, background SMA-nya kayak gimana. Jadi tambah pengetahuan baru, tambah kayak tips-tips baru dari mereka gitu. Yang mungkin belum saya pelajari, yang mungkin belum saya tahu. Akhirnya saya menjadi tahu. Terus dari mereka juga saya bisa belajar kekurangan-kekurangan yang mau saya tutupin. Itu sih Bu. Oh gitu gitu. Kayaknya denger cerita kakak tuh ya dari tadi tuh, saya nggak bisa berhenti senyum. Ngebayangin, ya Allah, kayaknya menakjubkan banget deh ini kampus dan culture dan orang-orangnya dan pembawaan dan karakter orangnya juga kayaknya luar biasa banget kayak gitu. Tadi kita udah ngomongin soal hal positif yang kakak dapet kayak gitu kan ya. Nah sekarang saya tanya tanya soal perkuliahannya ya kak ya. Saya tanya soal perkuliahannya di IPB. Kalau di semester satu tuh kayak gini mata kuliahnya masih mata kuliah umum atau udah ada yang masuk di prodinya kakak secara khusus nih di semester satu kayak gini? Maaf Bu, boleh diulang Oh gitu. untuk yang Oke kita, itu tadi oh gitu. Kita agak ngomongin susah. soal mata, oh sinyalnya di saya juga kayak gini. Ya Kita di saya ngomongin agak soal susah. sama di mata kuliah ya kak ya, di mata kuliah. Oh, Ini iya. ada yang WA saya, ada yang WA saya. Satu, pertanyaannya ada beberapa sih soal mata kuliah ya. Satu, kalau di Gak apa-apa. semester satu ini di IPB itu sama kayak kampus lain nggak? Maksudnya di IPB kalau semester satu itu masih dimasuki mata kuliah umum kah atau sudah langsung jebret masuk ke
mata kuliah di prodinya kakak kayak gitu. Coba pertanyaan satu ini dulu. Oke, gini. Jadi gini ya, untuk di IPB itu nanti kita sistemnya yang namanya tingkat satu atau semester satu semester 2 itu pendidikan kompetensi umum. Jadi istilahnya kita naik ke kelas 13. Mata kuliahnya ya, kalau di semester satu ini kebetulan untuk fakultas saya dapat 19 SKS, 19 SKS itu dapat matkul biologi, fisika, ya kayak matkul SMA biologi, fisika, statistika, agama, terus dapat apalagi ya? Pertanian inovatif ini untuk matkul ini memang dari PP sendiri ya. Terus matkul-matkul umum lain juga dapat. Gitu. Terus nanti di semester 2 nanti kita dapat istilahnya 17 SKS. Jadi ada yang kalau di fakultas lain mungkin beda ya. Kalau di fakultas saya itu gitu. Yang pertama semester satu itu 19 SKS, yang semester 2 17 SKS. Jadi kita itu sudah dipaketkan sama IPB untuk pendidikan kompetensi umum. Jadi pendidikan kompetensi umum ini ada dua kategori matkul, matkul mayor sama matkul minor. Mata kuliah mayor itu yang wajib diambil sama eh, yang wajib diselesaikan sama seluruh mahasiswa PKU. Untuk mata kuliah minor itu kayak mata kuliah yang mungkin dalam kategori nilai tertentu itu boleh tidak mengulang. Jadi kalau matkul mayor kita udah aman, udah nilainya di atas batas minimal, itu kita bisa tidak mengulang di tingkat 3. Kalau matkul mayor atau minornya kita di bawah rata-rata yang sudah ditentukan, otomatis kita di tingkat 3 itu harus ngulang matkul-matkul dasar yang tadi. Kayak kalau di sini ada juga sih di kelas saya itu yang ngulang mata kuliah olahraga dan seni kalau nggak salah. Itu. Terus untuk tadi pertanyaan gimana Bu? Pertanyaannya Apalagi? tadi tuh kalau yang selanjutnya ya, yang Hmm, selanjutnya kalau di IPB yang tuh ini ada yang masih masih nyambung sama mata kuliah nggak? Soalnya ini ada beberapa yang tanya, ada yang yang tanya lagi pertama sih masuk-masuk. yang pertama tadi Yang saya mau melengkapi dulu. oh yang oh yang pertama tadi kan pertanyaannya kan gini, di semester satu di IPB tuh masih mata kuliahnya ada mata kuliah umum atau langsung jebret. Kakak kan udah jawab barusan barusan tadi ya kan. Dan udah maksudnya Hmm, udah lengkap kok. Ini anaknya sudah WA, udah makasih oke. Bu kayak gitu. Ini ada lagi nih Kak, ada lagi masuk di WA saya nih. Kalau di IPB tuh Kak Satrio, apakah kita harus mahir bahasa Inggris? Karena kan mungkin kan kuliahnya ada di kampus barat kayak gitu. Ini kayaknya takut-takut banget nih orang-orang. Gini, saya jelasin ya. Kalau kalau mau kesini, ya kalau saya bilang nggak wajib berbahasa Inggris, tapi jangan 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 terpaku sama omongan saya. Kalian juga harus bisa bahasa Inggris. Kalau saya bilang ke sini nggak harus pakai bahasa Inggris, tapi kalian jangan jangan ngikut omongan saya. Dengan saya bilang begitu, jadi kalian juga harus bisa berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Nanti di sini buat berkompetisi di matkul bahasa Inggris itu. Nanti kalian juga akan diajar bahasa Inggris di sini. Itu sih Bu, bukannya syarat utama masuk IPB harus bisa bahasa Inggris, cuma memang kalau di sini yang namanya tingkat 1, tingkat PPKU itu ada matkul bahasa Inggris untuk semua. Itu maka dari itu eh, bisa tidak bisanya harus bisa di sini. Oke deh. Bisa nggak bisa harus bisa. Karena kalau zaman sekarang nggak bisa bahasa Inggris juga rugi Iya, sendiri. rugi. Kak, ini ada beberapa pertanyaan lagi nggak apa-apa ya ditanyain ya. Apa Bu? Yang yang selanjutnya berkenaan dengan biaya hidup nih. Ini yang jadi momok semua orang sebenarnya. Bukan momok sih, tapi pertanyaan dimanapun tepatnya pasti nanyain biaya hidup. Coba boleh spill nggak Kak? Kayak kosan di sana tuh mulai range harganya tuh berapa kayak gitu. Ini untuk kosan dulu ya Bu berarti. Mm-mm. Untuk kosan dulu, kalau di kosan saya itu 6 juta 1 tahun. Itu udah termasuk listrik sama air. Terus kamar mandi juga dalam. Hitungannya kalau di sini itu termasuk murah. Kalau di sini, kalau memang mau cari yang murah, yang standar kayak kamar mandi dalam, terus harga juga masih
per bulan masih 500-an sekian atau masih 400-an sekian itu juga masih ada. Cuma kalau gaya hidupnya mau yang lebih-lebih lagi, ada juga yang berkamar AC atau lah kamar yang lebih luas atau kontrakannya di apartemen juga ada di kayak apa ya, kosan bertingkat juga ada. Itu tergantung kita sendiri sih, nanti kita mau pilih yang mana. Kalau dari saya sendiri itu kosan 500 sekian satu bulan, 6 juta itu satu tahun. Untuk yang kedua nanti untuk biaya hidup ya. Untuk biaya hidup sih di sini kalau saya bilang mahal, nggak mahal-mahal banget selama kita bisa mengatur manage itu uang uang bulanan. Jadi kayak kan saya kan ngekos otomatis di sini juga ada dapur umum. Jadi untuk menghemat itu untuk mengakali semua untuk biar nggak keluar banyak-banyak di akhir bulan, saya masak sih Bu. Nasi masak sendiri. Terus untuk lauk-lauk nanti juga kalau warung Tegal itu di sini harga masih murah, masih standar lah. Kalau menurut saya itu belum belum masuk kategori mahal. Tinggal kita nanti pinter-pinter cari warungnya yang mau dibeli. Ada juga sih yang mahal, cuma ada juga yang murah gitu. Ya nanti kalau memang ada yang mau kesini, gampang lah nanti. Saya juga ada Ada yang. ada Hmm. ada guide-nya tuh. Dia udah paham tuh guys, daerah-daerah sana kayak gitu. Ini masih masih berkaitan dengan kehidupan kos nih. Ada yang nanya lagi nih di WA nih. Waktu pertama di sana homesick gak Kak? Kan jauh banget tuh. Hitungannya jauh loh ya kita. Jauh, jauh, jauh. Jadi, kalau masalah homesick sih kemarin pas saya lupa. Oh iya, pas itu, pas datang pertama ke sini sama ayah sama ibu, terus ayah kan nyusul. Terus pas saya nganter mereka balik dari yang namanya daerah Tajur, daerah naiknya bis Rosalia di Bogor, itu kayak bisnya berangkat udah sepi ya. Itu udah ngerasa gitu dari Tajur terus nge-grab ke sini kan. Grab ke sini dari di mobil itu. Ya Allah, kok sepi udah gitu terus sampai kosan. Astaga, kayak ngerasa ya gini, hidup di kosan gini ya. Sepi, sepi. Lah pas malamnya itu hujan pas deh. Ya udah, itu merenung di sini sambil ya Allah, kok kok ngerasanya sepi sepi banget gini, terus ayah sama mama udah pulang ya, ya gimana ya, ya rasanya homesick ya gitulah, kayak merenung diam mikir gitu pas dulu di rumah kayak apa, terus di sini akhirnya harus hidup sendiri. Ya mungkin kalau uang, kalau dari saya sendiri bukan bukan yang kurang dan bukan yang lebih ya, tapi cukup lah. Tapi ya gitu, eh kehangatan sama orang tua nggak ada yang bisa gantiin sih Bu. Kalau homesick datang sini rumah pasti homesick. Terus pas ada lagi pas cerita itu pas kuliah, pas susah-susahnya itu pas saya harus ngejar secara kebudayaan itu kan kayak di kosan masak sendiri, terus belum nanti mikir apa belanja bulanan sendiri, terus belum nanti mikir bersih-bersih kamar, terus nyuci-nyuci kan di sini saya kan nggak ngelondri kan Bu, saya gosok sendiri, itu belum mikir itu. Mungkin orang-orang yang lain sudah biasa nyuci gosok, udah biasa ya. Kalau saya kan di rumah pakai mesin cuci, jadi kayak di sini shock, bukan shock sih, cuma kayak kaget di awalan, cuma sekarang udah biasa. Itu sih. Tinggal masalah kalau homesick itu masalah penyesuaian aja. Nanti lama kelamaan udah biasa kok. Semua ngalamin homesick nanti. Bakal ngalamin. Nah, nah tuh bakal ngalamin ya. Jadi eh, Ngalamin. buat teman-teman yang mau kuliah tuh apalagi yang jauh-jauh ya, it's okay homesick. Namanya kayak waktu kita masuk TK pertama kali gitu ya, biasanya kan ditungguin tuh sama ibunya. Terus tiba-tiba ibunya pulang, bye, kayak gitu pasti rewel dan lain sebagainya. Tapi bedanya ini badannya besar, badannya besar. Nah,